Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam Hamu-Hamku, paham ilmu, paham laku bersama Gus Nizam. Ya. Dan masih tetap juga bersama Gus Izud. Gus Izud ini setiap harinya ngulawentah santri di pondok pesantren Albir. Gus, syafaat yang disampaikan oleh Gus Nizam kemarin itu membuat orang senang, karena pada prinsipnya semuanya itu berhak inden untuk mendapatkan syafaat, walaupun syafaat secara umum, walaupun akan naik lagi syafaat secara khusus, secara khusus. Nah ini kalau dalam konteks pelaksanaan ibadah, orang itu diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Setelah mengabdi tentunya mendapatkan sebuah anugerah dari Allah seperti layaknya umat-umat terdahulu. Nah, pada cerita yang dikisahkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya itu tentang syafaat, banyak orang-orang terdahulu pada kesulitan di akhirat nanti itu meminta pertolongan kepada nabinya, dan nabinya tidak diizinkan oleh Allah memberikan syafaat sampai kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, rupanya ada sebuah kesempurnaan yang diinginkan dalam konteks kehidupan ini. Nah, konsep kesempurnaan dalam ibadah atau dalam anugerah itu menurut Gus Nizam itu apa itu? Konsepnya ya, kita harus menghilangkan keakuan dan keangkuhan kita. Kita harus memfanakan kedirian kita hingga kita sampai kepada ketiadaan murni. Setelah sampai di sana, kita pasti menemukan Sayyidul Wujud, Nuru Nabiyina Muhammad. Disitulah kemudian ya masuk kategori syafaat khusus. Ini yang dimaksud oleh Gus Nizam kemarin, syafaat sangat istimewa itu. Ternyata ketika seseorang sudah mampu memfanakan diri hingga menemukan Nur Muhammad. Nah, ini yang berjiwa Muhammad. Beragam manusia biasa gitu, tapi berjiwa manusia, pilihannya pilihan. Kemudian pelan tapi pasti karakternya ya seiring dengan rasa cintanya yang akan terus berkembang, ya maka jiwa Muhammadnya juga terus membesar. Jiwa yang suka dan tidak suka di dalam hal positif, suka menolong makhluk, tidak suka ditolong makhluk, karena mencukupkan Allah yang menolong. Gus, ini loh, kalau kita itu ingin termasuk mendapatkan syafaat yang sangat istimewa itu, gimana caranya Gus Izud itu? Ini setelah kami mendengar ini luar biasa. Kalau tanpa arahan, ini kami kira nggak bisa seperti kita nggak bisa, sulit ini. Iya, bagaimana mengarahkan kita sendiri untuk fana, apalagi tadi itu sampai menemukan Nur Muhammad, sampai menemukan ini butuh bimbingan. Kami ingat dalam sebuah ayat itu ada dauh mayyahdillahu fawwal muhtad wa mayudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Terusnya itu sangat kental sekali, tahsabuhum aiqadhan padahal wahum rukud. Nah, ini kan terkait dengan yan waliyan mursyida tadi. Tanpa itu sulit kayaknya untuk bisa menfanakan diri, apalagi yang seperti tadi setiap hari meningkat akhirnya kata situ. Nah itu tadi disebutkan wali yang mursyida untuk menjadi fana tadi itu hingga menemukan Nur Muhammad, hingga menjadi seseorang yang akan mendapatkan syafaat di kelas sangat istimewa tadi itu. Tidak mudah, tidak mudah. Mesti ada caranya nih Gus. Pasti ada caranya. Itu gimana caranya Gus? Caranya
kita harus salat istikharah, kemudian berdoa, Allahumma ya dalilal mutahayyirin dullani ala man yadulluni alaih. Kita harus memohon kepada Allah, ya Allah zat yang maha zat yang maha menunjukkan jalan orang-orang yang sedang bingung mencari Imam Mahdi, mencari pembimbing ruhani, mencari pewaris sejati Nabi, mencari ya khalifatullah fil ard, wakil Allah di bumi. Itu ya hendaknya kita langsung memohon kepada Allah setelah salat istikharah. Nanti Allah akan memberitahu kita melalui visi mimpi atau tanda-tanda apa, nanti akan dipertemukan dengan ulama warasatul anbiya atau waliyan mursyida. Kalau lihat dari fenomena masyarakat sekarang, semua sebetulnya menginginkan syafaat kelas sangat istimewa itu. Tidak ada seseorang yang menginginkan terus kelas rendah, itu enggak, berarti kelas tinggi. Dan itu pasti tidak banyak orangnya. Tidak banyak. Apakah ada yang memang khusus untuk bisa membina jiwa? Tadi kan rohaninya, sampai jiwanya kita ini bertemu dengan Nur Muhammadnya itu, hingga mendapatkan syafaat yang luar biasa tadi itu. Pembimbing jiwa tadi yang disampaikan oleh Gus Nizam tadi itu, di mana kira-kira untuk bisa mensinergikan dengan pewaris Nabi Muhammad SAW? Itu dirahasiakan oleh Allah memang. Maka kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah dan mohon rusdinya. Apakah itu yang disampaikan oleh Allah melalui ayat Al-Quran, bahwa di antara tugas kerasulan itu membimbing rohani? Ya memang. Tugas kerasulan adalah membimbing rohani, mengawal atau mengantarkan dekat dalam arti sesungguhnya kepada Allah, atau kalau bisa sampai intim, minal muqarrabin. Terima kasih Gus, ini sudah panjang lebar terkait dengan syafaat yang diberikan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi itu pada orang-orang yang sangat khusus itu. Dan akan kita ikuti nanti bagaimana sebetulnya tugas-tugas kerasulan itu hingga membimbing rohani kita yang itu diberikan kepada wali yang mursyida. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.